Nasdem sedang berada di ujung tanduk. Banyak spekulasi muncul setelah partai itu mengusung Anies sebagai Capres 2024. Termasuk soal rencana reshuffle kabinet yang belum lama ini mencuat. Hal itu sebenarnya logis karena Nasdem bermanuver terlalu liar. Misalnya, Nasdem berkoalisi dengan partai yang selama ini ada di luar barisan seperti Demokrat dan PKS. Apalagi nama koalisi mereka adalah Koalisi Perubahan. Nama itu menunjukkan Nasdem ingin mengubah program kerja selama ini yang dilakukan Jokowi. Dengan kata lain, Nasdem seperti memiliki keyakinan bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal dan perlu diperbaiki. Manuver semacam itu bisa disebut sebagai tindakan yang mengabaikan etika, karena Nasdem itu ada di koalisi pemerintah. Mestinya seluruh sikap dan pernyataannya juga penuh perhitungan dan menjaga etika. Tapi tidak hanya itu. Nasdem kemudian berulang kali melempar umpan lambung yang akhirnya akan mengenai Jokowi. Misalnya Nasdem pernah berujar siap mencabut dukungan pada Anies jika diperintah Jokowi. Ini sama saja memposisikan Jokowi sebagai diktator, seolah-olah Jokowi begitu otoriter dan bisa mengatur partai seenaknya. Umpan berbahaya itu sengaja dibuat oleh Nasdem untuk menyudutkan Jokowi. Maka langkah apapun yang diambil Nasdem berdampak negatif ke Jokowi. Misalnya, Nasdem tetap melanjutkan dukungan ke Anies. Nanti ada narasi beredar bahwa Jokowi telah merestuinya. Sebaliknya, jika Nasdem tiba-tiba menghentikan dukungannya, nanti akan ada narasi bahwa Jokowi telah melakukan intervensi. Belum lama ini, Nasdem kembali melempar umpan lambung. Setelah bertemu Jokowi di istana, Nasdem berkoar-koar bahwa Jokowi komplain pada Nasdem karena telah mendukung Anies tanpa komunikasi dulu dengan Jokowi. Pernyataan ini berbahaya. Kalau memang Jokowi mengatakan hal itu di istana, mestinya itu tidak disampaikan ke publik. Karena pernyataan itu menciptakan spekulasi bahwa Jokowi memang keberatan Nasdem mendukung Anies. Ini namanya melanggar etika politik. Jika benar pernyataan Jokowi demikian, mungkin saja maksud Jokowi bukan komplain, tapi sekedar membuka percakapan ringan. Tapi kemudian Jokowi membantah pernyataan Nasdem itu. Presiden Jokowi meminta agar tak dikait-kaitkan dengan urusan partai politik yang tengah bersiap menghadapi Pilpres 2024. Jokowi menegaskan semua manuver partai merupakan urusan partai itu sendiri. Tidak ada urusannya dengan presiden. Dia meminta sejumlah persoalan tak dikait-kaitkan dengan istana. Jokowi mengatakan pemerintah punya pekerjaan yang banyak ketimbang mengurusi urusan partai politik. Pernyataan Jokowi itu sudah cukup jelas untuk membantah klaim sepihak dari Nasdem. Maka dapat disimpulkan, pernyataan Nasdem bahwa Jokowi komplain itu tidak berdasar. Bisa jadi Jokowi hanya bercanda, tapi Surya Paloh salah tafsir. Kemudian kadernya membuat pernyataan yang bertepuk sebelah tangan. Apa yang dilakukan Surya Paloh dan kader Nasdem itu menunjukkan minimnya etika politik, karena tidak semua pernyataan Jokowi perlu disampaikan ke publik. Apalagi jika pernyataan itu ternyata tidak benar. Nasdem ternyata tidak bisa menempatkan diri. Pernyataannya ke publik tidak disaring lebih dulu, sehingga merugikan marwah seorang presiden. Maka sudah jelas, selain alasan kinerja yang jeblok, minimnya etika Nasdem itu telah cukup sebagai alasan untuk melakukan reshuffle. Nasdem memang sudah menghadap Jokowi dan menampakkan muka manis. Mereka menyatakan akan tetap mendukung pemerintah. Tapi selama Nasdem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, pernyataan Nasdem itu hanyalah omong kosong. Kalau Nasdem konsisten ingin menjadi partai koalisi, sebaiknya segera memisahkan diri dari kelompok oposisi. Apalagi membuat nama Koalisi Perubahan yang jelas-jelas menyerang Jokowi. Tapi Nasdem sudah kepalang basah. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain membangkang pada Jokowi.